ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala memasuki bab yang baru, yaitu bab istihbab sujud syukur. Bab tentang dianjurkannya sujud syukur inda husuli nikmatin zahirah, tatkala seorang hamba mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, au indifa baliyatin zahirah, atau tatkala dia terhindar dari suatu bahaya, satu ujian, satu cobaan yang nyata. Sujud syukur adalah sesuatu yang memang dianjurkan karena seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa berada di dalam kebaikan sebagaimana diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun, bahwa sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin dan sungguhnya urusan seorang mukmin itu selalu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'minin, dan hal itu tidak terwujud kecuali hanya bagi seorang mukmin. Idza asabatus sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkannya berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah, dan bersyukur itu adalah baik baginya. Wa idza asabathu as-sarra'u wa idza asabathu ad-dharra'u sabar. Dan jika dia diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan, dengan suatu ujian atau musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka semuanya itu adalah baik bagi seorang mukmin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak luput dari dua hal ini. Kita berputar antara dua kutub. Kutub nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kutub cobaan. Ya, bahwa suatu saat kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini adalah kenikmatan dan ujian. Seorang di saat dia mendapat nikmat, hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu ujian, hendaklah dia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang memberikan contoh teladan kepada kita dalam hal mensyukuri nikmat Allah dan di dalam hal bersabar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita menjumpai dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni laqitu Jibril, sesungguhnya aku bertemu dengan Jibril alaihissalam. Fabasyarani, maka beliau memberitahukan kepada aku, beliau memberikan berita gembira kepada aku, waqal, dan beliau berkata, inna rabbaka yaqul laka, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepada engkau wahai Muhammad, man shalla alaika sallaitu alaihi, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku akan bersalawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun akan mengucapkan salam kepadanya. Fasajadtu lahu syukran, maka ketika Nabi alaihissalam mendengar berita dari Jibril ini, maka beliau kemudian mengatakan, fasajadtu lahu syukran, maka aku pun kemudian sujud kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Namun sebetulnya hadis ini ada kelemahannya. Namun hadis ini adalah didukung oleh beberapa riwayat. Demikian pula para salafus saleh, mereka mengamalkan tentang sujud syukur. Ya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertemu dengan pimpinan orang-orang Khawarij ya yang telah terbunuh, maka beliau kemudian mensyukuri Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang itu telah merusak tatanan masyarakat kaum mukminin, kaum muslimin ya dengan mengadakan pemberontakan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam kisah beliau yang panjang, beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada beliau ya, atau ada orang yang datang kepada beliau memberitahukan bahwasanya Allah telah mengampuni mereka, Allah telah menerima taubat mereka. Ini contoh-contoh hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa sujud syukur adalah perbuatan yang terpuji. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, apakah sujud syukur itu dilakukan setiap hari? Maka jawabannya tidak. Ya, tetapi seorang dalam wujud mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dan dia mengucapkan syukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian dia mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh, ini sudah merupakan salah satu bentuk dari sujud syukur. Adapun seorang mengadakan sujud syukur setiap hari, nah ini memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apalagi setiap selesai sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita jumpai ada orang setelah sholat 5 waktu, dia berzikir, dia duduk, dia berzikir, kemudian setelah akan pergi, dia sujud 1 kali. Ketika ditanya sujud apakah itu? Sujud syukur. Nah, ini sujud seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW, demikian pula dari para sahabat beliau, bahwa setiap yang sholat 5 waktu, setelah selesai sholat, kemudian berzikir, lalu sujud 1 kali, kemudian bangun dan pergi. Tidak. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang terbaik. Mari kita mengikuti beliau. Beliau adalah uswah hasanah. Beliau adalah contoh teladan yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia, khususnya kepada umat ini. Maka Nabi SAW adalah contoh teladan bagi kita. Kemudian juga ada hal yang penting berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu
Yani ketika misalnya seorang mendapat satu nikmat yang luar biasa, yang dia betul-betul misalnya berharap, kemudian terjadi apa yang diharapkannya, maka dia kemudian sujud syukur. Atau yang kedua, tatkala dia mendapatkan atau selamat dari suatu ujian. Seorang dalam perjalanannya hampir terjadi kecelakaan, misalnya. Kemudian mereka selamat. Maka dia bangun atau keluar dari mobilnya, kemudian sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur ini jangan dibuat ya ini suatu kebiasaan ya bahwa pada saat tertentu seorang sujud syukur. Tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berkaitan juga dengan sujud syukur, bahwa sujud syukur itu hanya satu kali, tidak dua kali, hanya satu kali sujud. Kemudian boleh dalam keadaan menghadap kiblat atau juga dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Misalnya seperti contoh seorang dalam keadaan hampir celaka ya dalam satu perjalanan. Kemudian mereka selamat atau dia selamat dalam insiden itu, dalam kejadian itu. Maka dia sujud syukur pada Allah Ta'ala. Dia tidak perlu mencari di mana arah kiblat. Ya. Tetapi langsung sujud di tempat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga bahwa sujud syukur itu tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan bersuci. Harus dalam keadaan berwudu, tidak. Tapi begitu dia mendapatkan satu nikmat atau dia terhindar dari satu mara bahaya atau musibah, maka dengan serta-merta dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, yang dibaca ketika sujud syukur itu apa? Para ulama memberikan fatwa dalam hal ini. Saya pernah membaca fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ketika ditanya tentang bacaan dalam sujud syukur, beliau mengatakan dalam sujud syukur membaca bacaan-bacaan sujud seperti yang biasa kita baca. Ya, kita membaca bacaan-bacaan sujud seperti yang kita lakukan ketika sujud. Demikian pula pada waktu sujud tilawah, kita membaca bacaan-bacaan sujud. Boleh juga seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud tilawah. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan sujud syukur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Segala kesyukuran, sanjungan, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Ini satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, babu fadli qiyamil lail. Bab tentang keutamaan sholat di malam hari. Ya, di antara ibadah-ibadah ibadah sholat yang paling afdal sesudah sholat 5 waktu adalah sholat di malam hari. Yaitu sholat tahajud. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa yang namanya sholat tahajud itu dilakukan sesudah tidur. Ya, yang namanya sholat tahajud dilakukan sesudah tidur. Jadi misalnya seorang setelah sholat isya, dia ingin sholat witir, ya, atau sholat malam lah. Dia menambah mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian dia witir, lalu dia tidur. Ini bukan sholat tahajud namanya. Tetapi sholat tahajud itu adalah sesudah seorang bangun dari tidurnya. Dia tidur jam 10 malam, kemudian jam 2 malam dia bangun, dia berwudu, kemudian dia sholat. Ini namanya sholat tahajud. Itu yang dilakukan sesudah bangun dari tidurnya. Atau juga mungkin menjelang subuh. Masih ada waktu 1 jam atau 45 menit. Dia bangun sebelum azan subuh.
lalu dia berwudu, kemudian dia sholat tahajud yang ditutup dengan sholat witir, ya, sampai mendekati masuknya waktu subuh, mendekati azan. Nah, qiyamul lail, sholat di malam hari, banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa sholat di malam hari adalah memang merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Oleh orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sholat di malam hari. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal lail, dan dari bagian malam hendaknya kamu melaksanakan sholat tahajud, wahai Muhammad. Nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu. Ya. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu, semoga Tuhanmu membangkitkan kamu, ya, dan memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Maqam mahmud, tempat dan kedudukan yang terpuji. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau melaksanakan sholat di malam hari, ya, selain sholat yang wajib lima waktu. Dan ibadah ini atau sholat tahajud ini adalah hukumnya adalah wajib khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi umatnya tidak. Ya, jadi sholat tahajud hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW, tetapi bagi umatnya hukumnya adalah sesuatu yang dianjurkan atau sangat dianjurkan, sesuatu yang sunnah, artinya bukan yang wajib. Nah, perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan sholat tahajud ini, lalu Allah menjanjikan pada beliau, ya, bahwa Allah akan membangkitkan beliau di hari kiamat kelak dan menempatkan beliau kepada tempat yang terpuji, yaitu Allah memberikan syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang namanya asy-syafa'ah al-udhma, syafaat yang terbesar, syafaat yang teragung yang diberikan khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya syafaat itu diberikan kepada para nabi, bahkan para malaikat, orang-orang yang soleh, ya. Tetapi bagi asy-syafa'atul udhma ini, itu khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'atul udhma? Disebutkan dalam banyak riwayat, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, bahwa ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak, maka mereka dalam keadaan yang menyulitkan, dalam keadaan yang sangat dahsyat. Mereka menunggu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka kemudian berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Nabi Adam, kita mohon pada Nabi Adam supaya dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar manusia segera dihisab oleh Allah. Maka datanglah mereka kepada Adam alaihissalam. Mereka mengatakan apa yang mereka inginkan tentang keadaan mereka yang dalam keadaan sulit. Kemudian mereka minta kepada Adam agar berdoa pada Allah Ta'ala supaya manusia segera dihisab, segera diputuskan. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, nafsi. Kata beliau, diriku, diriku. Ya. Sesungguhnya ini beliau menyatakan pada mereka bahwa aku sedang mengurusi diriku ini. Ya. Karena beliau mengingat tentang kesalahan yang beliau lakukan.
tatkala makan buah dari pohon terlarang. Lalu kata beliau, coba kalian pergi kepada Ibrahim, kepada Nuh alaihissalam. Maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun demikian, beliau menolak. Ya. Rasulullah mengurusi dirinya. Kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Ibrahim. Maka berangkatlah manusia kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim juga demikian. Beliau memberikan alasan pada mereka. Pergilah kalian kepada Musa. Maka berangkatlah manusia mendatangi Musa. Musa pun demikian. Beliau menolak, beliau tidak mampu. Bukan beliau orangnya. Kata beliau, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Maka pergilah mereka kepada Isa bin Maryam. Mereka juga mengucapkan ucapan yang sama. yakni memohon supaya Nabi Isa mohon pada Allah Ta'ala agar manusia segera dihisab. Kata Isa bin Maryam, pergilah kalian kepada Muhammad. yakni dialah orangnya. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya, meminta kepada beliau untuk berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah segera menghisab manusia di hari yang dahsyat itu. Semoga Allah melindungi kita dari dahsyatnya hari itu. Kemudian Nabi SAW sujud pada Allah Ta'ala. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan pujian-pujian yang beliau ucapkan tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Beliau memuji Allah Ta'ala. Allah wahyukan pada beliau, yakni pujian-pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum itu. Lalu Allah memerintahkan pada beliau, yakni mintalah apa yang kau minta, yakni niscaya aku akan berikan padamu. Maka Nabi SAW kemudian mohon pada Allah Ta'ala agar segera menghisab manusia, menghitung manusia. Dan doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syafaat ini namanya asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar yang Allah berikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada yang selain beliau dari para rasul. Ya, dan ini suatu kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hidup ya di bawah bendera beliau, demikian pula semoga kita mati dalam keadaan beriman kepada beliau, dan semoga kita pun dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan kita berada di hari kiamat kelak di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat di malam hari, yaitu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, surat Sajdah ayat yang ke-16. Di antara sifat orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka ketika di dunia tatajafa junubuhum anil madaji'i, yaitu lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya mereka bangun di tengah malam untuk sholat di malam hari. Ya. Mereka mengukur waktu tidur mereka, waktu sholat mereka, ya bangun di malam hari. Ya. Ini adalah di antara sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang soleh, yaitu mereka di malam hari, lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya mereka sholat. Ya. Bukan lambungnya jauh dari punggung, dari lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, bukan untuk nonton sinetron, bukan untuk nonton Piala Dunia atau yang lainnya, ya. Tetapi jauh dari tempat-tempat tidur mereka itu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, salat di malam hari.
mereka berdiri membaca Al-Quran, ruku dan sujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat mereka, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, yang mereka selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memuji di sini. Allah memuji orang-orang beriman ini karena mereka sholat di malam hari. Mereka bertahajud di malam hari. Ya. Ada saat mereka tidur, tapi juga ada saat mereka bangun dari tidur mereka untuk sholat di malam hari. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sholat malam, yaitu dari surat Ad-Dariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahwa di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka tidur di malam hari itu hanya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka ketika di dunia hanya sedikit dari malam hari mereka gunakan untuk tidur. Jadi selain itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa memang tidur juga dianjurkan. Ya, bukan berarti seorang harus bangun semalam penuh untuk ibadah pada Allah Ta'ala, tidak. Ada saat dia tidur, ya. Mungkin kemudian dia bangun di malam hari, sholat tahajud, kemudian kalau masih ada waktu untuk istirahat, dia istirahat lagi. Ya, ini hal yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Ya. Jadi ada saat kita tidur, ada saat kita bangun untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Untuk sholat, berzikir, berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini ada sejumlah hadis. Di antaranya yang pertama kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bangun di malam hari hatta tatafattar qadamahu, jadi beliau salat di malam hari sampai terpecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Fakultu, maka aku berkata kepada beliau, fakultu lahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza? Ini mengapa engkau lakukan hal ini? Engkau sholat di malam hari, ya, sampai kakimu bengkak, telapak kakimu terpecah-pecah. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan hal ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal bahwasanya Allah telah mengampuni akan dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Ya. Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini, jangan dibayangkan bahwa Nabi alaihi wasallam berbuat dosa pada Allah Ta'ala, tidak. Hasya wa kalla. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi beliau merasa dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yang demikian banyaknya nikmat Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kesyukuran yang beliau lakukan kepada Allah Ta'ala belum mencukupi dan tidak akan mencukupi dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Makanya beliau selalu ini merasa ya seakan-akan itu hal yang berdosa. Ya. Oleh karena itu beliau meningkatkan amal ibadahnya ya kepada Allah Ta'ala dengan sholat di malam hari. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ya beliau beribadah pada Allah Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nah ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ya. Mengapa Anda lakukan hal ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan kemudian. Qal, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, yakni aku ini ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Karena nikmat-nikmat Allah yang demikian besarnya yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya beliau memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang hamba seperti Rasulullah SAW, ya, yang taat pada Allah, yang mendapatkan demikian banyaknya nikmat yang Allah berikan pada beliau. Beliau ingin mensyukuri nikmat Allah. Maka beliau lakukan hal itu dengan beribadah pada Allah Ta'ala. Dan berdiri, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya adalah dengan beribadah pada Allah. Dan salah satu ibadah adalah sholat di malam hari. Kalau kita sholat 5 waktu, sholat sunnah pun kita lakukan, artinya ini merupakan kewajiban ketika sholat yang wajib. Ya, namun seorang ingin menambah ibadahnya, maka dia menambah dengan sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat di malam hari. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perangai Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana beliau mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada beliau. Ya, dan kesyukuran yang tiada tandingannya. Ya, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu riwayat, beliau itu pernah sholat di malam hari dalam keadaan sakit. Beliau membaca As-Sab'ut Tiwal. Ya, beliau membaca 7 surat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Dalam satu malam. Surat ini, kalau dijumlahkan ayat-ayatnya, ya, surat-surat tersebut, 7 surat yang terpanjang itu kalau dijumlahkan ayatnya lebih dari 1000 ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tidak mungkin mampu melakukan apa yang beliau lakukan. Ya. Kita tidak akan mampu. Makanya kita, ya paling tidak kita itu melakukan sholat walaupun sedikit, ya, tidak banyak jumlahnya, tidak panjang bacaannya, tetapi ada dalam diri kita kemauan untuk mengerjakan sholat di malam hari. Meskipun 3 rakaat, minimal 1 rakaat, sholat witir. Nah, 7 surat yang dibaca oleh Nabi alaihissalam, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Ya. Dan At-Taubah. Ini 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Artinya surat-surat yang banyak jumlah ayatnya. Kalau dijumlahkan lebih dari 1000 ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia termulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini bersyukur menjadi umat beliau. Ya, maka kita jaga akidah kita, iman kita. Ya, kita pelihara agar kita tetap istiqamah di atas iman dan Islam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Dan kita berharap semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amal kita jauh, ya,
tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban seorang hamba ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dianjurkan sholat di malam hari, ya. Kita dianjurkan untuk sholat di malam hari. Meskipun tentu tidak mungkin sama dengan sholat beliau, ya. Kita sholat tidak diperintahkan harus sampai kaki kita ini bengkak karena berdiri, tidak. Ya. Kita sholat semampu kita. Kalau ngantuk istirahat, tidur. Ya. Tapi paling tidak ada kemauan untuk bangun di malam hari. Walaupun mungkin di akhir malam menjelang sholat subuh, bangunlah. Sholatlah witir. Ya. Sholatlah tahajud. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dalam arti bahwa beliau selalu sholat tahajud. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata laylan faqala ala tusalliyan. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu rumah mereka. Ya, pernah beliau mengetuk pintu rumah Ali bin Abi Thalib dan putri beliau Fatimah. Putri Nabi SAW, Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Pernah beliau mengetuk pintu mereka di malam hari. Ya. Sambil beliau mengucapkan, ala tusalliyan, tidakkah kalian bangun untuk sholat di malam hari? Ya. Beliau datang di malam hari ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Beliau bangunkan mereka untuk sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat di malam hari memiliki keutamaan. Sholat yang memiliki keutamaan. Ya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran kepada seorang untuk membangunkan keluarganya agar bangun di malam hari. Sholat di malam hari meskipun sedikit, ya, tapi biasakan mereka untuk bangun di malam hari. Ya. Karena hadis sholat di malam hari ini mempunyai keutamaan, maka dari itu Nabi SAW membangunkan anaknya dan menantu beliau untuk bangun di malam hari. Ini karena menunjukkan keutamaan sholat di malam hari. Ya. Kemudian hadis ini juga sebagai pelaksanaan dari apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Pertama tentu sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Kemudian sholat-sholat yang lain juga mereka dianjurkan untuk mengerjakannya. Hadis yang berikutnya, wa an Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi, dari Salim bin Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab mempunyai anak namanya Salim. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi, dari ayah beliau. Salim dari ayahnya. Artinya dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Ya. Lau kana yusalli minal lail. Ya. Di antara orang-orang yang terbaik adalah Abdullah. Ya. Kalau dia sholat di malam hari. Qala Salim
Salim yang mendengarkan hadis ini dari ayahnya, beliau berkata, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila." Maka semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di malam hari. Ya. yakni tidak pernah tidur di malam hari, melainkan sedikit. Artinya ada waktu beliau tidur dan waktu beliau bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat di malam hari. Bahkan Nabi alaihissalam memuji Abdullah, ya, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Nah, ada satu riwayat yang menyebutkan tentang sebab hadis ini. Sebab Nabi SAW menyebutkan hadis ini, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulu fi hayatin Nabi SAW, dahulu seseorang di zaman Nabi alaihissalam masih hidup, idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah SAW. Kalau seorang bermimpi, biasanya mereka ceritakan mimpi mereka kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi dahulu di zaman Nabi alaihissalam, kalau seorang bermimpi, mereka memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Fatamannaitu an ara ru'ya faqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, aku pun berangan-angan agar aku mimpi di malam hari, lalu aku beritahukan, aku ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syaban. Ketika itu aku masih seorang pemuda, seorang masih muda belia. Wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dahulu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku dahulu ya tidur di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu fil naumi, ya, maka ketika tidur itu aku melihat dalam mimpi. Jadi aku bermimpi, ya. Ka'anna malakaini akhadhani. Ya. Seakan-akan ada dua malaikat yang mereka mengambil aku, fadhahaba bi ilan nar. Lalu mereka membawa aku ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun qatayil bi'r. Ya. Seakan-akan mereka bawa aku kepada sebuah api. Fa idza hiya matwiyatun qatayil bi'r. Ya, jadi ternyata sumur itu atau api itu ibarat sebuah lubang sumur. Wa idza laha qarnani. Jadi ada dua tanduk. Wa idza fiha unasun qad araftuhum. Dan di dalamnya ada sejumlah orang yang aku mengenal mereka. Ya. Faja'altu aqul, ketika bermimpi dan mimpi yang demikian itu, kata Abdullah bin Umar, faja'altu aqul, maka aku pun berdoa, a'udzu billahi minan nar. Aku mohon perlindungan pada Allah dari azab api neraka atau dari api itu. Qal falakina, ya. Falaqiyana malakun akhar. Ya. Falaqiyana malakun akhar. Kemudian dalam mimpinya itu, beliau bertemu lagi dengan seakan satu malaikat. Faqala li, lalu malaikat itu berkata, faqala li lima turai. Ya.
Faqasastuha. Ya. Jadi malaikat bertanya, kenapa kamu takut? Apa yang membuat kamu takut? Faqasastuha. Lalu kemudian aku setelah mimpi itu, aku kisahkan mimpi itu ala Hafsah kepada Hafsah binti Umar, saudara perempuannya. Faqasatha Hafsah ala Rasulillah SAW. Maka kemudian Hafsah menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mimpi yang dimimpi yang terjadi pada Abdullah ibnu Umar. Ya. Dan Abdullah bin Umar dipuji oleh Nabi Alaihissalam. Karena beliau adalah orang yang selalu sholat di malam hari. Ni'mar rajulu Abdullah. Ya, orang yang diantara orang-orang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau saja dia sholat di malam hari. Maka semenjak itu, yakni Abdullah bin Umar sholat di malam hari dan dia tidak meninggalkan sholat di malam hari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang penuntut ilmu, hendaknya dia selalu berupaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hadis ini ketika Nabi SAW memuji Abdullah bin Umar, ini menunjukkan bahwa bolehnya memuji seseorang ya ketika orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Ketika orang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengerjakan perbuatan yang baik. Namun memujinya tentu pada batasnya. Tidak boleh memuji seorang berlebihan sampai dia itu lupa dirinya yang sewajarnya. Ya. Karena kata nikmah ini pujian. Inna ni'mar rajulu Abdullah. Orang yang paling baik Abdullah ini pujian. Jadi memuji seorang itu boleh selama orang itu tidak terfitnah ya, dan juga memuji yang sewajarnya, tidak berlebihan, maka itu hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat di malam hari, yaitu adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, istirahat juga hal yang diperlukan dalam kehidupan ini. Maka seorang yang akil, yang berakal sehat, seorang yang dewasa, adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Ada saat dia untuk tidur, ada saat dia untuk sholat di malam hari. Karena fisik juga mempunyai hak untuk istirahat. Ya. Sehingga dia pun memberikan hak fisik untuk istirahat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW. Mereka ada orang-orang istiqomah. Kalau Rasulullah memerintahkan suatu, mereka kerjakan, mereka amalkan, dan mereka istiqomah di dalam mengamalkan perintah atau anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr. Kalau sebelumnya Abdullah bin Umar. Ya. Hadis sebelumnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Ibn al-Khattab. Hadis yang berikut ini hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Apa beda tulisan Umar dan Amr? Ya. Kalau Umar itu jelas Ain Mim Ra. Itu Umar. Kalau Amr Ain Mim Ra tambah waw. Ya. Jadi kalau ada Ain Mim Ra waw itu namanya itu dibaca Amr. Kalau Umar tanpa waw itu perbedaannya. Ya, sehingga tidak keliru kita di dalam membaca misalnya kitab hadis atau membaca ini buku kitab-kitab yang kita baca harus bisa membedakan antara Umar dan Amr. Ya. Ya. Amr ibn al-As, Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar ibn Khattab.
Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Mereka ini yang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu menyerupai seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Yang mana dahulu si fulan itu dia sholat di malam hari. Tetapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Kamu jangan seperti fulan. Fulan itu dahulu dia sholat di malam hari, tapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang kalau sholat di malam hari, hendaknya dia istiqomah dalam sholat di malam hari. Makanya dalam banyak kesempatan sering saya ingatkan, kalau seorang ingin istiqomah dalam satu amal, ya, hendaknya dia mencoba dari amal itu yang ringan. Ya. Artinya misalnya, seorang bangun di malam hari, di akhir subuh, di akhir malam, menjelang waktu subuh, kurang lebih setengah jam, atau 45 menit sebelum adzan subuh, bangun berwudu. Setelah berwudu, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu misalnya, ya, 2 rakaat, ya. Kemudian tambah 3 rakaat, sholat witir. Boleh 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat, atau 3 rakaat sekaligus. Sedikit demi sedikit, ya, pelan-pelan. Seorang akan istiqomah. Jangan langsung bangun malam pertama ingin 11 rakaat, ya. Ini dikhawatirkan nanti seorang itu akan mungkin malas. Atau minimal seorang sholat witir. Bangun sebelum subuh, wudu, kemudian sholat witir 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat. Ya. Jadi seorang apabila ingin berlatih, ya, dalam arti membiasakan sholat malam itu, ambil dari angka yang kecil. Kemudian meningkat. Kalau dalam keadaan payah, ya ambil yang kecil lagi. Karena kadang-kadang seorang itu kalau dia dalam keadaan capek, ya mungkin dari bepergian, dari safar, atau mungkin ada pekerjaan sampai malam hari, ya maka kalaupun dia akan sholat, tidak mengapa dia mengambil angka yang kecil dalam sholat. Nah, ini insya Allah kalau demikian, seorang akan istiqomah dalam sholat di malam hari. Ya, dia akan istiqomah. Karena dia mengambil dari yang sedikit, kemudian dia meningkatkan amalnya, sholatnya. Ya, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sedikit tapi berkesinambungan. Sedikit tetapi berkesinambungan. Maka An-Nabi SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, supaya beliau tidak berperilaku seperti fulan. Tidak disebutkan namanya di sini. Jangan kamu seperti fulan. Dulu dia sholat di malam hari, tetapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan istiqomah dalam sholat di malam hari. Makanya saya katakan, ya paling tidak atau minimal seorang sholat witir. Itu minimal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Pernah diceritakan, disebutkan seseorang di hadapan Rasulullah SAW tentang orang tersebut, bahwa dia itu tidur di malam hari sampai subuh. Ya. Artinya dia tidak sholat di malam hari.
orang ini tidur sampai menjelang atau sampai waktu subuh. Qal, kata Nabi alaihissalam, dzaka rajulun, ya, dzaka rajulun balas syaitan fi udhunai. Ya. Dzaka rajulun asyaitanu fi udhunai. Ya. Bukan bala tapi asyaitan fi dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunai. Dalam satu riwayat, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunihi. Hadis muttafaqun alaih. Ketika diceritakan kepada Nabi SAW, ada seorang yang dia tidur dari malam sampai subuh, yakni dia tidak bangun di malam hari, atau tidak sholat malam, maka Nabi SAW mengatakan, orang itu, orang yang mana dia dikencingi kedua telinganya oleh syaitan. Dalam satu riwayat, dia dikencingi salah satu telinganya oleh syaitan. Jadi, hadis ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Yaitu tentang hal yang gaib. Apa hal yang gaib ini? Bahwa syaitan itu kencing. Ya. Yang memberitahukan ini adalah Rasulullah SAW. Maka kita beriman, kita percaya apa yang beliau sampaikan. Bahwa syaitan memang kencing. Seperti apa kencingnya? Wallahu a'lam. Karena syaitan sesuatu yang gaib. Maka kencingnya pun gaib. Kita tidak mengetahuinya. Tapi kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, beliau menceritakan tentang syaitan, ya, yang dia mempunyai dua tanduk, ya, yaitu hadis tentang kita dilarang sholat di saat terbitnya matahari. Karena di saat terbitnya matahari itu, matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu, orang-orang musyrikin sedang sujud kepada matahari. Makanya kita dilarang. Setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Sampai terbitnya matahari, kemudian setelah matahari meninggi, kurang lebih 1 tombak, ya, sepanjang 1 tombak, baru kemudian kita dibolehkan sholat. Jadi di saat terbitnya matahari, tidak boleh sholat. Nah, ini berita-berita seperti ini adalah di antara hal-hal yang gaib. Beliau memberitahukan pada kita, syaitan mempunyai tanduk. Tanduknya 2. Ya. Jangan ditanya bagaimana tanduknya. Karena masalah gaib. Kita tidak mengetahui. Dalam hadis ini, beliau memberitahukan pada kita bahwa syaitan kencing. Ya. Maka kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Karena ini hal yang gaib. Dan kita wajib beriman kepada hal yang gaib. Apalagi yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberitahukan kita tentang hal ini. Maka kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah as-sadiqul masduq. Seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya, dan dibenarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa bangun di malam hari, paling tidak menjelang subuh, seorang bangun itu untuk sholat, ini termasuk pelindung dari syaitan. Termasuk pelindung dari syaitan. Jadi dia dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan bangunnya untuk mengerjakan sholat di malam hari. Kemudian hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW, bagaimana saya jelaskan tadi, tentang syaitan adalah syaitan itu makan, syaitan itu minum, syaitan itu berupaya mengikuti aktivitas-aktivitas manusia. Makanya kita dianjurkan ketika berbuat sesuatu, kita membaca bismillah. Ya, kita membaca bismillah. Karena kalau kita membaca bismillah,
syaitan tidak bisa yakni mengambil andil atau ikut dalam aktivitas yang kita lakukan. Ya, jadi kita dianjurkan untuk membaca Bismillah atau ta'awud agar kita terlindung dari syaitan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaitan juga mempunyai cara-cara supaya manusia dilupa pada Allah, lalai dari Allah, supaya manusia itu jauh dari Allah Ta'ala. Dia mempunyai cara tersendiri. Salah satunya adalah dengan mengencingi telinga orang yang tidur. Ya. Ini cara syaitan untuk menjadikan orang yang tidak bangun dari tidurnya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Hadis-hadis Nabi alaihissalam dalam bab ini tentang keutamaan sholat di malam hari. Masih ada sejumlah hadis dari Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan kami kembalikan ke Jakarta untuk sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala, langsung dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Ibu Andri di Banyuwangi. Ustaz ingin bertanya, bagaimana orang yang sakit yang mau sholat Ustaz, sedang dia banyak selang di tubuhnya, termasuk selang untuk buang air kencing, dan bagaimana cara tayamumnya? Kadang-kadang di tempat tidur juga ada percikan-percikan najis Ustaz ketika buang air besar. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus, artinya supaya kita ini betul-betul memperhatikan masalah sholat. Karena kewajiban sholat bagi seorang muslim muslimah yang sudah memenuhi syarat untuk sholat, yakni akil balik dan seterusnya, itu selama masih ada ingatannya, selama dia masih mengingat, maka dia wajib sholat. Meskipun dalam keadaan sakit. Lain halnya seorang yang sudah koma. Karena sakit koma, dia tidak sadar, maka tidak wajib sholat baginya. Karena memang dia tidak sadar. Tetapi selama dia ingat, wajib sholat baginya. Nah, ada pun pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu, ini adalah kewajiban bagi keluarga untuk membersihkan bagian badan yang terkena najis. Ya. Untuk membersihkan bagian badan yang terkena najis. Ini keluarga punya tugas dalam hal itu. Kalau misalnya tidak ada keluarganya, ya mungkin yang lainnya, perawat atau yang lainnya, intinya bahwa orang ini harus dibersihkan. Kemudian diingatkan kepadanya untuk sholat. Kalau bisa ditayamumkan dia. Kalau tidak, maka dia sholat dalam keadaan apa adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Semampu kalian. Maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ustaz, kalau ada selang, ya, seperti kateter atau yang lainnya di tubuhnya, apa dia tetap sholat? Jawabannya iya. Karena itulah kemampuannya. Tidak mungkin dicabut kateternya itu. Na'udzubillah. Ya. Semoga Allah berikan kita as-sihah wal afiyah. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, al-afiyah, keselamatan dari Allah Ta'ala. Ya Allah menguji sampai Allah kehendaki. Dan sakit. Di antara ujian-ujian ada sakit. Sampai sakitnya agak parah. Sampai memakai selang. Maka dia tetap diingatkan oleh keluarganya. 3 jam sholat, ingatkan. Dan orang yang sakit seperti ini boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat. Duhur dan asar, maghrib dengan isya. Boleh dijamak.
dalam keadaan sakit yang parah. Yang jelas bahwa dia lakukan sholat itu semampunya. Adapun dalam membersihkannya ada yang berkewajiban keluarganya atau minta tolong perawat membersihkan najisnya. Bagaimana tentang wudhu tayamumnya? Semampunya. Jika bisa iya, jika tidak maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban pada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Salatlah apa adanya, ya. Ini yang difatwakan oleh para ulama tentang orang yang sakit seperti yang digambarkan oleh penanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Padang, Sumatera Barat. Baik, silakan Umu. Iya. Ingin menanyakan begini Ustaz. Kalau seseorang itu rajin puasa, rajin sholat malam, terus baca Al-Quran, malahan bisa mengajarkan orang, tetapi dia nggak tahu gimana menuntut ilmu kepada Ustadz yang berakidah yang benar, Ustadz. Campur-campur istilahnya dia menuntut ilmu gitu, Ustadz. Jadi bagaimana solusinya Ustadz dengan orang yang begini? Apakah ibadahnya seperti sholat malamnya, baca Al-Quran, dan puasanya, dan menjaga misalnya syirik-syirik yang memang tahu seperti syirik besar gitu, Ustaz. Nah, akidah yang tidak menuntut ilmu dengan ustaz-ustaz yang akidahnya ya kadang ke sini gitu, Ustaz. Jadi bagaimana dengan amal pahalanya gitu, Ustaz. Dan bagaimana menentukan kita menuntut ilmu kepada ustadz yang berakidah yang benar gitu, Ustaz. Apakah ada ketentuannya gitu. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Memang jika ada orang seperti itu, dan itu banyak sebetulnya, yang orang rajin sholat, Masya Allah, sholat malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, banyak berzikir, tapi ya itulah, ya kadang-kadang melakukan satu amal yang juga mungkin tidak berlandaskan pada dalil, bisa melakukan satu amal dengan hadis yang dhaif. Lah orang seperti ini ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka, ya, dan kepada kita semuanya. Kalau kita bisa mengingatkan mereka, maka kita ingatkan, ya. Kalau kita tidak bisa mengingatkan pada mereka, ya mudah-mudahan pada suatu saat mereka akan mengetahui. Diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ketika dia yakni melakukan sesuatu, ya, dia meyakini sesuatu itu misalnya suatu amal itu amal yang benar, atau amal yang dia yakini diterima oleh Allah taala, ya maka selama dia tidak mengetahuinya, maka dia sebetulnya mempunyai kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan di sini pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Tapi kalaupun tidak, ada hal-hal yang memang seorang hamba itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi misalnya orang itu belum sampai ilmu kepadanya. Ya. Belum sampai ilmu kepadanya. Dia hanya melakukan dengan satu keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti ini, ya, kita tidak bisa memvonis orang ini begini dan begitu, tetapi mudah-mudahan nanti Allah yang menghukumi orang tersebut. Ya. Allah menghukumi orang tersebut. Tetapi kalau dia sudah mempunyai kemampuan dan telah untuk mendengarkan ilmu, untuk belajar ilmu, ya, dan dia adalah orang yang bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak, ini yang hak, ini yang batil, ya, maka merupakan kewajiban baginya untuk mengikuti yang hak. Ya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih utama, lebih wajib untuk diikuti. Ya. Hanya saja kadang-kadang orang seperti yang ditanyakan tadi, ada syubhat di kepalanya. Ada hal-hal yang rancu. Sehingga terkadang dia itu menabrakkan, ya, membenturkan antara satu dalil yang didengarkannya dengan dalil yang lainnya. Nah, ini mungkin memerlukan waktu ya untuk
ya bisa meluruskan orang yang seperti ini. Ya. Jadi memang tidak gampang, ya, apalagi di zaman yang penuh dengan syubhat, banyak ujian, syubhat, kerancuan-kerancuan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Tapi mudah-mudahan ketika dia bersemangat beribadah pada Allah Ta'ala, kemudian dia mendengar dari sana dan sini, semoga Allah berikan petunjuk pada orang yang demikian. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kepada pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya sholat witir 2 kali Ustaz? Dikerjakan pertama di awal malam dan yang berikutnya dikerjakan di akhir malam. Mohon penjelasannya Ustaz. Penjelasannya sangat mudah. Kalau seorang sholat witir 2 kali di satu malam, berarti bukan witir, jadinya genap. Jadi sholat witir itu sholat yang ganjil. Kalau seorang misalnya sudah sholat witir di awal malam, ya misalnya khawatir tidak bangun di malam hari, dia sholat sunnah, ba'da isya 2 rakaat, kemudian dia menambah 3 rakaat sholat witir. Misalnya, ini misalnya saja. Maka misalnya dia bangun di malam hari ingin sholat lagi, cukup dia sholat yang genap. Ya, tidak ditutup lagi dengan witir. Ya, mungkin dia tambah 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, kemudian selesai. Jangan witir lagi, karena witir sudah dilakukan di awal malam. Jadi kalau seorang ada yang mengerjakan witir 2 kali, ya genap namanya, bukan witir. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan tadi menjadi penutup Ustaz di kesempatan tanya jawab di pagi hari ini. Mohon ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dan marilah kita senantiasa terus menuntut ilmu, dan ilmu kita amalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi kita. Dan dia akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Padahal kita berdoa pada Allah Ta'ala, wa'allimni ilman yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat bagiku. Ya. Maka mari kita amalkan ilmu yang kita miliki. Kita belajar akidah, kita belajar manhaj, kita belajar ibadah, kita belajar akhlak, dan yang lainnya. Kita berupaya untuk menerapkan ilmu itu. Karena Islam ini bukan hanya teori. Islam ini bukan hanya pameran dalil di atas lisan. Bukan pameran manhaj di atas lisan. Tapi Islam adalah ilmu dan amal. Teori dan praktek. Semampu kita. Ini yang harus kita pegang dan jadikan pegangan kita dalam kehidupan ini. Dan Islam dengan manhaj yang benar ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari permasalahan yang paling utama, akidah, tauhid, sampai kepada permasalahan yang paling kecil. Hendaknya kita berupaya untuk mengamalkan. Ya, jangan hanya berbicara, ya, kita hanya menunjuki orang, memerintahkan orang berbuat, tapi kita sendiri jauh dari perbuatan. Ini adalah suatu hal yang tercela. Suatu hal yang tercela. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti orang-orang yang mendapat petunjuk. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta dari kalian upah. Ya, upah baik duit, atau kehormatan, atau kemuliaan, minta dimuliakan, minta dihormati, ya, dan yang lainnya. Ikuti orang-orang yang mereka itu ya, tidak meminta upah balasan dari kalian. Sedang mereka mengikuti petunjuk. Mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh, dan istiqamah di atas jalan yang hak sampai akhir dari kehidupan kita. Demikian pula jauhilah perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan syirik, ya, yang banyak kita lihat dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ini adalah sangat berbahaya.
kita ingin dilindungi oleh Allah Ta'ala, jauhlah dari perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin agar negeri kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, jauhlah dari perbuatan syirik dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, masyarakat, umat, dan negeri kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup kita hanya sementara. Amanah yang dipikulkan kepada kita juga sementara. Selebihnya akan dikembalikan di akhirat. Kita akan dikembalikan dengan kematian dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah-amanah yang diberikan, dipikulkan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.